boleh tafsir Pancasila itu hanya Soeharto ya dan rezimnya. Berbeda dari mereka akan dicap sebagai komunis ya, dan komunis menjadi terlarang ya. Tapi di zaman Soekarno kan komunis juga mendapatkan ruang gitu. Zaman Soeharto komunis dilarang. Berbeda dengan Soeharto akan dicap sebagai komunis ya. Tapi dalam situasi itu tokoh-tokoh gereja kita punya pandangan-pandangan yang kritis sebenarnya ya. Sesuatu yang salah dilakukan berulang-ulang ya, lama-lama orang akan menganggap itu benar gitu ya, itu tidak salah lagi. Nah, ini kan satu kondisi masyarakat yang permisif. Ya, dia akhirnya bisa mentoleransi hal-hal yang janggal, hal-hal yang salah gitu ya. Dan rupanya ini menjadi iklim yang membuat demokrasi kita bisa cepat mati ya. Kalau demokrasi akan jadi demokrasi, masyarakat kita ya akan menggila ya, seperti yang terjadi ya di dalam beberapa peristiwa di negara kita ya. Ada kelompok-kelompok tertentu misalnya yang mau membubarkan orang saat beribadah ya, melarang orang untuk mendirikan rumah ibadah dan seterusnya. Ini kan presiden buruk terhadap demokrasi. Sahabat EKB, kita jumpa kembali dalam program Gema Kasih Indonesia. Program Gema Kasih Indonesia ini diselenggarakan sebagai sarana bagi kita mempercakapkan, memperbincangkan perkembangan teologi Kristen ataupun pengajaran Kristiani, dan membincang beberapa isu yang sedang mengemuka di tengah masyarakat dan melihatnya dalam perspektif iman Kristen. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung. Sahabat, pada episode kali ini kita membincang tentang panggilan dan tanggung jawab gereja merawat demokrasi. Panggilan dan tanggung jawab gereja merawat demokrasi. Saya mempersilahkan saudara, sahabat semua dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Dan untuk membincang tentang topik ini telah hadir di studio Bapak Pendeta Dr. Hariman A. Patiana Kota. Salam jumpa kembali Bapak Pendeta Hariman. Salam jumpa Bu Pendeta Santi dari Gereja Kristen Pasundan, dan tentu saja Pendeta Universitas Kristen Maranatha Bandung. Pak Pendeta, kita bincang tentang panggilan dan tanggung jawab gereja merawat demokrasi. Ada panggilan, lalu kemudian ada tanggung jawab gereja merawat demokrasi. Saya mau melihat Indonesia dari masa ke masa, dari fase ke fase, dan bagaimana gereja memenuhi panggilan dan tanggung jawabnya dalam merawat demokrasi Indonesia dari fase ke fase, dari masa ke masa. Pak Pendeta melihat bagaimana perjalanan demokrasi di tengah-tengah bangsa kita ini dari masa ke masa. Indonesia ini sebuah negara besar ya. Salah satu negara demokrasi yang terbesar di dunia. Geografinya sangat luas ya. Dari Aceh ya sampai Merauke ya. Dari Miangas ya sampai Rote. Ribuan pulau. Dan penduduknya juga sangat bineka. Ya. Suku bangsanya begitu beragam. Bahkan budaya dan agama sangat majemuk. Karena itu memang membangun demokrasi ya, di Indonesia tentu tidak mudah. Tapi sejak bangsa dan negara ini berdiri, gereja dan umat Kristen terus terlibat. Ya, ini satu hal yang harus kita syukuri, bahwa Indonesia sebagai satu bangsa yang besar bisa ada, bisa eksis sampai sekarang.
itu salah satunya karena kontribusi gereja dan umat Kristiani. Ya. Dinamika demokrasi di bangsa ini naik turunnya, di situ kita juga bisa melihat ada keterlibatan ya dari orang Kristen ya, dari gereja. Dan memang sudah sepatutnya ya, sudah sepatutnya gereja itu terlibat dalam suka duka masyarakat. Sudah sepatutnya gereja terlibat dalam upaya membangun demokrasi. Ya. Demokrasi setidaknya sampai sekarang bolehlah kita anggap bahwa itu sistem pemerintahan yang paling baik, ya, yang paling baik. Karena demokrasi meletakkan kedaulatan itu pada demos, ya, pada rakyat, ya, pada masyarakat. Dan ini hal yang bukan hanya menjadi tanggung jawab kebangsaan kita, ya, sebagai orang Indonesia, ya, tapi ini juga calling kita, panggilan kita sebagai orang Kristen, ya. Jadi panggilan untuk merawat demokrasi itu menjadi tanggung jawab kebangsaan, tapi sekaligus juga menjadi panggilan iman kita sebagai gereja. Kenapa? Karena gereja itu adalah komunitas ya, orang beriman yang dikuduskan oleh Allah, dikhususkan oleh Allah, dihimpun oleh Allah untuk kemudian diutus kembali ke dalam dunia, melakukan misi Allah, menyatakan kabar baik, keselamatan di dalam Kristus Yesus untuk dunia ini, ya, untuk semua manusia. Dan keselamatan itu keselamatan yang holistik. Dia tidak hanya terkait dengan kehidupan rohani, ya, atau keselamatan jiwa, ya, tapi dia terkait dengan seluruh aspek kehidupan manusia, jasmani dan rohani. Dan ini melingkupi berbagai aspek, politik, ekonomi, keagamaan, dan seterusnya. Ya. Nah, karena itu misi Allah yang diterapkan dalam berbagai bidang ini membuahkan yang namanya justice, peace, and integrity of creation. Ya. Keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Ya. Ini menjadi panggilan misional, ya, dari gereja-gereja. Nah, kalau kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara, ini sejalan dengan demokrasi. Ya. Karena demokrasi, pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, kan tujuannya untuk menciptakan yang namanya keadilan dan kesejahteraan bagi semua, ya, bukan bagi sekelompok orang, ya, yang kebetulan agamanya sama, ya, tapi untuk semua, ya, bukan bagi pemerintah karena kebetulan mereka lagi berkuasa, ya, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, karena itu menurut saya mewujudkan Missio Dei itu salah satunya ya harus diwujudkan dalam tindakan merawat demokrasi. Dan dari masa ke masa kita melihat ada kontribusi dari gereja dan orang Kristen. Dan kita berharap kontribusi ini harus terus terjadi, bahkan diperbesar supaya kehadiran gereja itu betul-betul bisa dirasakan. Saya ingat misalnya tahun 55, ya. Tahun 55 ini pemilu pertama, ya, pemilu pertama yang dilakukan di bangsa ini, ya. Waktu itu orang memprediksi bahwa Indonesia akan selesai, ya, akan terjadi perpecahan karena pemilu yang dilakukan itu. Tetapi yang luar biasa adalah pimpinan-pimpinan masyarakat negara waktu itu mereka berperan untuk membangun kesadaran. Dan masyarakat kita juga terbuka, ya, untuk menerima apa yang menjadi gagasan-gagasan yang disampaikan. Dalam kekristenan misalnya, ya, salah seorang tokoh Yohanes Limena misalnya, ya,
dia menulis tentang kewarganegaraan yang bertanggung jawab. Ya, dalam tulisan itu dia mengajak orang Kristen di Indonesia untuk berpartisipasi aktif, ya, mensukseskan pemilu. Kenapa? Karena pemilu itu menjadi tanggung jawab kewarganegaraan kita. Jadi kita ini kan menurut Leimena, meminjam teologi dari Calvin, ya, dari Luther, kita ini punya dua kewarganegaraan, ya. Ada warga negara kerajaan Allah, ya, dan warga negara Indonesia. Dan kita sebagai warga negara kerajaan Allah tidak bisa terpisah dari negara Indonesia, atau sebaliknya, negara Indonesia kita hidup tanpa kesadaran akan tanggung jawab kita sebagai warga negara kerajaan Allah. Kedua ini ya harus diletakkan secara bersamaan, ya, saling berkelindan, saling mengisi, sehingga tanggung jawab untuk ambil bagian dalam pemilu, mensukseskan pemilu, itu adalah tanggung jawab kita serentak sebagai warga negara dan juga warga kerajaan Allah, ya. Dan puji Tuhan bahwa apa yang dilakukan oleh orang seperti Johannes Leimena, ya, yang juga punya peranan di persekutuan gereja-gereja Indonesia pada masa itu, ya, terbilang berhasil, ya. Umat Kristen bersama dengan umat agama lain, ya, menyadari bahwa kita ini warga negara Indonesia dan kita perlu mensukseskan pemilu. 30-an partai, ya, tahun 55 ikut, ya. Tetapi yang luar biasa, bangsa kita tetap berdiri, lolos, ya. Setelah pemilu itu lolos, ya. Yang dikhawatirkan tidak terjadi, ya. Bahkan setelah itu Soekarno dengan brilian, ya, mencoba menggabungkan partai-partai dengan 3 ideologi besar pada masa itu, ya. Ada yang nasionalis, ya, ada yang agamis, ya, dan juga komunis, ya. Dia menghimpun ketiganya itu ke dalam Nasakom, ya, nasionalis, agama dan komunis, ya. Ini ide kreatif sebenarnya, ya, dari seorang Soekarno yang memang sangat menekankan persatuan Indonesia, ya. Sayangnya kemudian Soekarno menggulirkan gagasan tentang nasionalisme yang terpimpin itu, ya. Dia mendaku dirinya, ya, sebagai pengen sebagai presiden seumur hidup, ya. Demokrasi terpimpin, ya, demokrasi terpimpin, ya. Tapi kemudian dia tidak menjadi presiden seumur hidup, ya. Yang betul-betul menerapkan apa yang dibangun Soekarno, dibelokkan sedikit, ya, Soeharto, ya, betul-betul menerapkan demokrasi terpimpin itu, ya. Dia menguasai parlemen, ya, dia menguasai tentara dan seterusnya, sehingga di zaman Orde Baru kita melihat ada yang ajaib, kan. Pemilu belum dilakukan, ya, tapi kita sudah tahu siapa yang menang, siapa presidennya, ya. Nah, di situ betul-betul demokrasi yang dipimpin oleh Soeharto, ya. Kita kehilangan substansi demokrasi di masa itu. Tapi kalau saya melihat di masa itu bukan berarti masyarakat kita diam begitu saja, ya. Tokoh-tokoh agama bukan berarti tidak memberikan kritik. Ada banyak kritik sebenarnya, ya, karena mereka melihat Soeharto memanipulasi, ya, Pancasila, ya, dengan tafsir tunggal, ya. Yang boleh tafsir Pancasila itu hanya Soeharto, ya, dan resimnya. Berbeda dari mereka akan dicap sebagai komunis, ya, dan komunis menjadi terlarang, ya. Tapi di zaman Soekarno kan komunis juga mendapatkan ruang, gitu. Zaman Soeharto komunis dilarang. Berbeda dengan Soeharto akan dicap sebagai komunis, ya. Tapi dalam situasi itu tokoh-tokoh gereja kita
punya pandangan-pandangan yang kritis sebenarnya ya. TB Simatupang, Eka Dharma Putra kan, mereka memberikan tafsiran-tafsiran terhadap Pancasila ya, dan mendorong supaya Pancasila itu jangan hanya menjadi slogan, jangan menjadi alat untuk hegemonik, tetapi nilai-nilainya itu ya harus harus dihayati dan dihidupi untuk menciptakan keadilan sosial bagi semua. Dan saya kira di Islam juga ada orang seperti almarhum Abdurrahman Wahid, ya, Nurkolis Majid, ya, mereka merefleksikan Pancasila secara kritis, ya, untuk membangun tatanan kehidupan nasional yang lebih baik, ya. Jadi di situ kita lihat bahwa partisipasi dari umat beragama dan orang Kristen juga terus terjadi, bahkan sampai di reformasi, ya. Setelah Soeharto tumbang. Nah, kita akan lihat bersama bagaimana perjalanan demokrasi kita di era reformasi yang sudah sekian puluh tahun ini, dan bagaimana pastinya juga gereja ada di dalam bagian dinamika itu. Kita akan ulas segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari kungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Gema Kasih Indonesia. Pada episode kali ini kita membincang tentang panggilan dan tanggung jawab gereja merawat demokrasi dengan narasumber Bapak Pendeta Dr. Hariman Apatiana Kota. Sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik, Pak Pendeta Hariman, kita lanjut di segmen kedua ini tentang panggilan dan tanggung jawab gereja merawat demokrasi pasca Soeharto. Lalu kemudian kita memasuki sebuah era reformasi. Dari mulai tahun 55, lalu kemudian ketika Soeharto memimpin selama 32 tahun, banyak begitu pembatasan-pembatasan, dan siapapun yang berbeda akan dicap sebagai lawan, ya. Dan tidak banyak yang berani untuk bersuara kritis, dan dalam situasi yang tidak mudah itu juga, baik dalam era pemerintahan Soekarno maupun juga Soeharto, gereja tetap berupaya tetap konsisten untuk merawat demokrasi. Di era ini, di era reformasi ini, apa yang Pak Pendeta lihat? Sejauh mana upaya gereja juga untuk tetap konsisten merawat demokrasi, karena demokrasi itu kan yang kita yang pilih, ya. Indonesia yang pilih, masyarakat Indonesia yang pilih, rakyat Indonesia yang memilihnya. Bagaimana menurut Pak Pendeta? Di era reformasi kita paling kurang 26 tahun, ya. 26 tahun ketika Soeharto tumbang, di sana kita
melihat ada geliat menghidupkan kembali demokrasi ya di bangsa kita. Itu tergambar misalnya dari didirikannya lembaga-lembaga penyelenggara pemilu yang independen ya. Ada KPU, Bawaslu ya, DKKP gitu ya. Lembaga-lembaga ini didirikan. Kemudian tentara dan polisi juga dikembalikan ke barak ya. Mereka tidak ambil bagian secara langsung dalam kehidupan politik praktis ya. Kebebasan pers juga didapatkan kembali ya. Kalau sebelumnya pers nggak bisa mengkritik, kalau dikritik langsung dibredel gitu ya. Nah ini ruang demokrasi terbuka ya, dan kita bisa melaksanakan juga pemilihan umum ya. Yang pertama di era reformasi. Dan sama seperti pemilu pertama yang dilakukan tahun 55. Ketika pemilu pertama dilakukan di era reformasi itu tahun 99 ya kalau saya nggak salah ya. Orang memprediksi bahwa Indonesia juga akan menjadi seperti negara-negara Balkan ya, akan hancur ya. Tapi ya puji Tuhan itu nggak terjadi, ya. Kita sukses menyelenggarakan proses pemilihan umum, pemerintahan yang baru terbentuk, ya, dan kita bisa menikmati masa-masa pengembangan demokrasi itu. Dan kita melihat bahwa ya lagi-lagi gereja bersama dengan umat beragama yang lain juga turut serta di sana ya. Kalau kita membaca dokumen-dokumen PGI ya, seruan untuk umat Kristen merawat reformasi itu kan menjadi suara gembala ya yang terus disuarakan ya, dan disampaikan kepada umat. Dan kita juga melihat bagaimana peran ya dari orang-orang Kristen ya terlibat di sana ya dalam masa-masa reformasi itu ya. Dan ada partai-partai Kristen juga, organisasi-organisasi kepemudaan Kristen ya seperti GMKI ya dan lain-lain. Kan ini semua terlibat ya dalam proses mendorong reformasi. Kampus kita di STFT Jakarta kan juga terlibat ya dalam masa-masa itu gitu. Jadi memang semua berperan ya untuk memperjuangkan demokrasi, karena ya ini pilihan yang paling baik ya. Pilihan yang paling baik yang memang kita yakini akan membawa bangsa kita pada cita-cita ya mewujudkan Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera itu ya. Nah, memang setelah 26 tahun usia reformasi ini, nah kita juga perlu waspada ya. Waspada karena apa? Karena apa yang disinyalir ya oleh Stephen Levitsky misalnya ya, dan temannya yang menuliskan buku Bagaimana Demokrasi Mati ya. Kalau dulu demokrasi itu mati karena dibajak oleh militer ya, ada kudeta ya, ada perang yang berdarah-darah, kemudian rezim otoriter mengambil alih ya dengan senjatanya ya. Tapi sekarang ya dalam buku itu Bagaimana Demokrasi Mati dijelaskan justru terjadi dari kotak suara ya, dari bilik-bilik suara itu gitu ya. Jadi kita terkesan demokratis ya, pemilu masih dilakukan gitu ya, tetapi substansinya itu tidak kita capai secara prosedural kita lakukan. Nah, saya ingat dulu sebenarnya sudah ada penelitian juga yang dilakukan oleh Demos ya, dan salah satu yang menggerak itu kan orang Kristen juga ya, Pak almarhum Pak Nababan ya.
dia yang mendirikan Demos, dia juga ikut dalam proses pendirian Komnas HAM ya. Dan mereka dulu melakukan penelitian ya, dan dalam buku yang dikeluarkan oleh Demos itu memang diperlihatkan bahwa secara prosedural demokrasi kita mengalami kemajuan ya, tetapi secara substansial nah ini masih harus terus ditingkatkan. Nah, pasca dari penelitian yang dilakukan oleh Demos lalu sampai sekarang kita bisa melihat dan merasakan bahwa memang substansi demokrasi itu masih jauh dari harapan kita ya, untuk mewujudkan keadilan ya, kesejahteraan ya, atau dalam bahasa kita bonum commune ya, menciptakan kebaikan bersama. Itu masih jauh. Nah, apalagi setelah pemilu kemarin ya, kita ya bisa menjalankan pemilu dengan baik ya, tidak ada pertumpahan darah ya, tidak ada konflik yang terlalu seperti apa begitu ya, tapi kita lihat dan kita nggak bisa tutup mata ya, kita nggak bisa bohong ya untuk mengatakan bahwa di sana ada politik uang ya. Dan politik uang itu memang dijalankan bukan hanya oleh satu partai tertentu ya, hampir oleh semua partai ya. Di sana juga ada politik dinasti gitu ya. Politik dinasti ini juga bukan hanya milik tertentu gitu ya, milik dari partai atau orang tertentu ya, tetapi hampir di semua partai. Hampir semua partai ada. Yang didorong untuk maju ya anak-anak dari petinggi partai ya, anak presiden dan lain-lain. Ini hal yang memang terjadi, dan dalam pandangan awam kita orang merasa ya udah baik-baik saja kok. Sama seperti kalau saya pendeta, saya ingin anak saya jadi pendeta kan wajar. Saya dokter, saya ingin anak saya jadi dokter kan wajar gitu ya. Kita dorong supaya dia bisa jadi dokter, dia bisa jadi pendeta dan seterusnya. Tapi jangan kita lupa bahwa misalnya kalau saya ingin anak saya jadi pendeta misalnya, untuk dia bisa kuliah di STFT Jakarta kan, saya nggak boleh bilang ke rektor, dong tolong terima dong ini anak saya gitu. Atau saya pakai uang pelicin, tolong dong terima anak saya mau jadi dokter, sumbangannya berapa saya akan kasih dan seterusnya gitu ya. Kan nggak boleh melakukan cara-cara seperti itu. Boleh kita dorong anak kita untuk tampil, tapi kan kita nggak perlu ubah aturan ya untuk supaya anak kita itu bisa lolos misalnya ya. Nah ini kan praktik-praktik yang sangat halus dan dalam pikiran orang secara umum ya wajar saja. Padahal ini hal yang tidak wajar. Ini hal yang tidak wajar. Nah memang ada kecenderungan kalau sesuatu yang salah dilakukan berulang-ulang ya, lama-lama orang akan menganggap itu benar gitu ya, itu tidak salah lagi. Nah ini kan satu kondisi masyarakat yang permisif ya, dia akhirnya bisa mentoleransi hal-hal yang janggal, hal-hal yang salah gitu ya. Dan rupanya ini menjadi iklim yang membuat demokrasi kita bisa cepat mati ya, kalau hal ini bisa tetap dibiarkan. Nah, saya kira disinilah tantangan kita sebagai gereja masa kini untuk mari kita merawat demokrasi ini ya, supaya demokrasi yang kita lakukan ini bukan sekedar prosedural, tapi demokrasi yang substansial. Dan di sini butuh peranan gereja. Ya. Saya membayangkan karena era 55, 60, 65 begitu ya. Bangsa kita pernah melewati masa-masa krisis juga, dan gereja berupaya berperan untuk tetap menjaga kesatuan ya. Lalu kemudian di
era Orde Baru dengan segala macam kerumitannya, dan kita juga tahu bersama bahwa tokoh-tokoh gereja, pemimpin-pemimpin gereja tetap menyuarakan suara yang kritis ya kepada pemerintah. Dan ketika tahun 98 ya, kita juga bersyukur bahwa di sana juga ada orang-orang Kristen, kampus-kampus Kristen, tokoh-tokoh gereja juga yang ikut bersama-sama di garda terdepan memasuki era yang baru, reformasi gitu. Nah, saya bayangkan di era ini, era yang kita sebut quote bebas gitu ya, tidak otoriter gitu. Tapi justru tadi Pak Pendeta menyampaikan bisa jadi loh di era yang seperti itu kita melihat kemungkinan demokrasi bisa mati, begitu ya. Bukan datangnya dari pemimpin yang otoriter dengan todong senjata lagi ya, tetapi lewat cara-cara yang seolah-olah demokratis, tapi justru memainkan cara-cara yang sangat manipulatif ya. Sejauh mana gereja dalam situasi-situasi yang seperti itu dimampukan untuk tetap merawat demokrasi? Contoh mana yang harus gereja mesti lihat ya, kompasnya begitu ya, supaya lewat kompas itu gereja tidak kehilangan track untuk tetap merawat demokrasi, terlebih lagi untuk generasi muda yang katakanlah oke, mereka pernah baca era Soekarno, oke mereka pernah baca era Soeharto, oke mereka pernah baca bagaimana Bung Hatta sekalipun dalam penjara tetap menuliskan pemikiran-pemikiran kritis, bahkan nulis buku begitu ya, luar biasa, dan dalam penjara menulis buku. Tapi di era ini, di era reformasi 26 tahun ini, hampir contohnya pakai siapa begitu, toh mereka semua sebut nama-nama yang keren-keren itu kan sudah tidak ada ya, sudah berpulang. Artinya gereja akan lebih, effortnya akan lebih keras sekali gitu ya untuk tetap merawat demokrasi. Kita akan ulas segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat senang masih bersama dengan kami dalam program Gema Kasih Indonesia. Pada episode kali ini kita membincang tentang panggilan dan tanggung jawab gereja merawat demokrasi. Kita sudah tiba di segmen ketiga, segmen penutup dengan narasumber Bapak Pendeta Dr. Hariman Apati Anakota, Pendeta Universitas Kristen Maranatha Bandung. Baik, Pendeta Hariman, kita lanjut di segmen ketiga, segmen penutup. Bagaimana gereja tetap berjuang untuk merawat demokrasi di era yang demikian merdeka, hampir tak ada pembatasan, orang bisa berekspresi lewat apapun, cara apapun,
tapi kita juga mendapati bahwa di era yang demikian merdeka, di era yang demikian bebas ini, ada orang-orang yang memang dapat saja membungkam demokrasi lewat cara-cara yang sepertinya cara-caranya demokratis begitu. Bagaimana tetap gereja bisa tetap merawat demokrasi? Iya. Masih tetap percaya pada demokrasi. Iya, kita harus tetap percaya bahwa demokrasi itu pilihan yang paling baik karena menempatkan demos ya sebagai aktor utama ya dalam gerak untuk membangun negara bangsa ya. Demos atau rakyat itu tetap menjadi subjek dan karena itu kita perlu untuk terus memperjuangkan demokrasi supaya terhindar dari otoritarianisme ya. Kita terhindar dari pola dan gaya kepemimpinan yang otoriter yang dalam perebutan kekuasaan bisa saja mereka mengambilnya dengan cara yang tampak soft sekali, tapi kemudian mereka bisa mengubah hukum ya, membuat kekuasaannya jadi lebih besar dan kemudian dalam proses-proses pemerintahan mereka menjadi tidak transparan ya, bahkan kemudian bisa menghukum orang-orang yang kebetulan berbeda pandangan dengan mereka ya, bisa mengkriminalkan orang ya. Ini yang harus terus kita cegah ya. Dan saya kira kalau dulu kita punya nama-nama besar ya, ya dulu ada Lemena ya, dulu ada Simatupang ya, dulu ada Sabam Sirait misalnya almarhum ya, di masa Orde Baru ya sampai Orde Reformasi juga masih ada orang seperti almarhum Sabam Sirait. Nah, hari ini saya mau menahan diri saya untuk menyebut nama ya dari orang-orang yang ada sekarang karena biarlah mereka nanti diuji oleh sejarah ya. Apakah mereka betul-betul orang-orang yang mau konsekuen ya, mau konsisten memperjuangkan demokrasi ya. Kita melihat ada cukup banyak orang-orang Kristen yang masih tetap dipercaya ya di dalam pemerintahan, bahkan sampai di pemerintahan Pak Prabowo sekarang ya. Kita syukuri itu dan kita doakan mereka supaya mereka sungguh-sungguh mau memperjuangkan demokrasi ya. Mereka sungguh-sungguh mau memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan semua ya. Kita berharap seperti itu. Tetapi di sisi lain saya juga melihat bahwa mari kita sebagai gereja melakukan apa yang memang kita bisa kerjakan dari basis-basis kita ya, di jemaat-jemaat kita ya, memperjuangkan demokrasi dengan aktif terlibat di tengah-tengah hidup masyarakat, di RT, RW gitu ya, membangun satu gaya hidup yang terbuka yang peduli dengan lingkungan sekitar ya. Saya kemarin misalnya mendengar cerita para pendeta di daerah yang duduk ngopi dengan FKUB gitu ya, lalu kemudian dari ngopi-ngopi itu lahir kebijakan-kebijakan yang pro dengan toleransi beragama. Nah, ini kan hal-hal yang sebenarnya bagus ya. Atau ada pendeta-pendeta di jemaat yang mulai mengembangkan ekonomi jemaat, bahkan kemudian keluar menjangkau masyarakat gitu ya. Mereka bisa mengelola aktivitas ekonomi secara bersama-sama. Ini kan cerita-cerita yang baik sebenarnya, yang juga mendorong terbangunnya kesejahteraan bersama gitu ya. Nah, artinya sebagai satu komunitas, sebagai lembaga, gereja-gereja kita harus melakukan itu. Kita bisa melakukan itu secara bersama-sama, mengupayakan kesejahteraan bersama ya dengan keadilan sosial ya. Itu menjadi hal yang
penting. Dan di gereja kan kita punya doktrin ya, preferential option for the poor ya, pilihan untuk mengutamakan orang-orang miskin, orang-orang yang tidak berdaya. Saya kira dalam merawat demokrasi, gereja-gereja mesti menyatakan keberpihakan yang jelas di sana. Kita bolehlah ngopi dengan penguasa ya, duduk makan semeja dengan pemerintah ya, tapi jangan sampai kita lupa untuk turun ke bawah ya, hidup bersama dengan rakyat, mendengarkan suara-suara mereka. Bahkan sejatinya gereja-gereja itu ada untuk itu ya. Dan itu kan yang dicontohkan oleh Yesus ya. Dia datang kepada perempuan yang dicap pesina ya, dia hidup bersama dengan nelayan miskin, dia memberikan makan minum kepada orang-orang miskin. Jadi dalam pelayanan Yesus, dia memperlihatkan contoh berdiri bersama dengan orang-orang yang miskin. Bukan berarti dia anti orang kaya, dia datang juga kepada Sakeus kan. Dia bertamu di rumah Sakeus dan seterusnya. Tapi memang orang-orang yang lemah, orang-orang yang orang-orang yang miskin itu, kalau kita tidak menyuarakan apa yang mereka alami, penderitaan yang mereka rasakan, suara mereka nggak akan terdengar. Ya. Jadi disitulah preferential option for the poor itu. Gereja hadir untuk menyuarakan suara-suara dari orang-orang yang selama ini terbungkam, yang tidak terdengar suaranya. Kalau gereja mau merawat demokrasi, gereja mesti berdiri ya, bersama dengan orang-orang seperti ini. Dan karena itulah dan kita bisa memulai itu di mana saja ya, di jemaat-jemaat kecil ya, di kota, di desa, kita bisa melakukan itu sesuai dengan potensi dan kondisi kita masing-masing ya. Itu menurut saya salah satu hal yang bisa dikerjakan ya. Lalu kemudian kita mengajak juga masyarakat kita untuk menghormati pemerintah dan hukum. Hukum dan pemerintah ini hal yang menurut saya ya harus gereja-gereja mesti terus mendorong penegakan hukum. Karena tanpa penegakan hukum, saya kira demokrasi akan jadi demokrasi. Masyarakat kita ya akan menggila ya, seperti yang terjadi ya di dalam beberapa peristiwa di negara kita ya. Ada kelompok-kelompok tertentu misalnya yang mau membubarkan orang saat beribadah ya, melarang orang untuk mendirikan rumah ibadah dan seterusnya. Ini kan presiden buruk terhadap demokrasi. Nah, gereja yang berpartisipasi merawat demokrasi itu yang memang harus mendorong umat masyarakat untuk menghormati hukum ya. Penegakan hukum itu harus dilakukan ya. Dan yang orang pertama yang menegakkan hukum siapa ya? Pemerintah ya. Pemerintah yang ada di legislatif untuk membuat itu ya. Lalu kemudian para hakim, jaksa, polisi dan seterusnya ya, mereka yang menjadi aparatus untuk penegak hukum. Kita mendorong supaya pemerintah ya, baik di legislatif, eksekutif dan yudikatif itu sungguh-sungguh mau menerapkan hukum. Kalau pemerintah ini menegakkan hukum dengan adil, dengan benar, kita juga harus angkat topi ya, menghormati mereka gitu ya. Karena pemerintah itu kan juga berasal dari Allah ya. Dan pemerintah itu karena dia berasal dari Allah, dia harus tunduk kepada Allah ya. Karena itu dia harus menjalankan tugas tanggung jawab dengan benar sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau ada tindakan-tindakan yang manipulatif dari pemerintah ya, tugas kita mengkritisinya ya. Berikan kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar kan, dan berikan kepada negara apa yang menjadi hak Allah gitu. Apa yang harus kita berikan kepada Allah ya kita berikan kepada Allah. Kalau pemerintah dia baik ya, dia jujur, dia bersih, ya kita hormati, kita hargai. Kalau pemimpinnya korup, manipulatif, kita harus kritisi ya, supaya dia kembali kepada jalan yang benar. Ya, disinilah saya kira peranan gereja untuk merawat demokrasi itu di sana ya, di situ. Dan
Saya juga melihat bahwa gereja yang terlibat untuk merawat demokrasi itu, dia harus mendorong terbangunnya kehidupan masyarakat, ya, kehidupan pemerintahan yang beretika, ya. Dan ini saya kira yang harus menjadi keunggulan dari gereja dan juga umat agama yang lain, lembaga-lembaga agama yang lain yang kita kenal sebagai lembaga moral, kan. Penegakan etika dan moral itu harus disuarakan, ya. Etika dan moral harus menjadi dasar dari seluruh upaya penegakan hukum, pembangunan demokrasi di tengah-tengah bangsa kita, dan gereja ada untuk itu, ya. Politik gereja itu politik moral, ya. Dan suara kenabian dari gereja itu ya di sini diperlukan untuk disampaikan. Ya bilang ya, ya tidak bilang tidak, untuk menegakkan moralitas bangsa, ya. Demokrasi kita hanya akan tegak berdiri apabila seluruh elemen dan anak bangsa itu berpijak di atas dasar moralitas itu, ya. Nilai-nilai Pancasila, ya, itu nilai-nilai yang mengajarkan kita etika kebangsaan, ya, moralitas kebangsaan yang luar biasa, yang kita mesti hayati, kita mesti hidupi. Tugas gereja dalam merawat demokrasi itu, ya, menegakkan moralitas dan etika yang Pancasilais, ya. Itu yang menurut saya harus dilakukan. Yang terakhir, saya kira sebagai lembaga keagamaan, ya, kita perlu selalu mendoakan, ya. Kita harus akui kita ini terbatas. Kita boleh punya berbagai macam idealisme, agenda, tapi kalau bukan Tuhan yang membawa kita ke sana, ya nggak bisa juga, ya. Sehingga kita perlu selalu berdoa bagi bangsa kita, bagi pemimpin kita, supaya mereka menjadi orang-orang yang demokratis. Dan itu juga yang diingatkan kan oleh Yeremia, ya. Usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang, dan berdoalah, ya, bagi kota itu, ya. Berdoalah bagi para pemimpin di negara itu, dan itu hal yang harus kita kerjakan. Dengan berdoa bukan berarti kita membuang seluruh tanggung jawab itu kepada Tuhan, bukan. Tapi dengan berdoa kita justru sedang membuka diri kepada Tuhan untuk Tuhan memakai kita dengan lebih lagi untuk memperjuangkan demokrasi yang substansial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saya kira itu hal-hal yang bisa dikerjakan oleh gereja dalam rangka kita merawat demokrasi di bangsa ini. Kita sudah tiba di menit terakhir, baik segmen ini maupun juga episode ini. Mari silakan Bapak Pendeta Hariman dapat menyampaikan pesan pastoral dalam kaitan dengan topik yang sedang kita perbincangkan ini, panggilan dan tanggung jawab gereja merawat demokrasi. Untuk masyarakat Indonesia, khususnya umat Kristen, jangan lelah mendoakan bangsa kita, jangan pernah merasa capek, ya, merasa lelah untuk terus memperjuangkan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah bangsa kita. Dan khususnya untuk pemerintah, ya. Pemerintah yang baru, ya, Pak Prabowo dan Pak Gibran, saya kira ini kesempatan yang baik bagi bapak-bapak, ya, dengan kabinet merah putih, ya, bahkan juga para pemimpin di daerah untuk membuktikan diri bahwa kita ini adalah negarawan-negarawan yang sungguh-sungguh demokratis. Anda semua punya kesempatan untuk membuktikan pelayanan dalam pengabdian di tengah-tengah bangsa ini. Tujuannya saya yakin bukan untuk kepentingan pribadi, apalagi untuk keluarga saja, tapi untuk segenap masyarakat Indonesia. Saya doakan semoga para pemimpin, Pak Prabowo dan seluruh jajaran yang ada di kabinet merah putih sungguh-sungguh memperjuangkan demokrasi dan keadilan bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih Pendeta Hariman untuk kesediaan kita ngobrol-ngobrol, berbincang Sama-sama, seputar topik terima tadi. kasih. Dan sahabat dapat menyampaikan usulan ataupun masukan kepada kami melalui nomor 0812-888-9191. Sampai jumpa di pekan yang akan datang dalam program Gema Kasih Indonesia dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.